Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu idza aradta an ta'rifa qadrak indahu fanzur fi madza yuqimuk. Idza aradta an ta'rif qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuk. Artinya, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu qadrak maknanya kebesaranmu, kedudukanmu, kehormatanmu, ya. Indahu, di sisi Allah. Kita tidak tahu kedudukan kita, baik ke, buruk ke, tinggi ke, rendah ke, di sisi Allah. Maka untuk mengetahuinya, fangzur, lihatlah, fi madza, maka lihatlah, fi madza, kepada apa yuqimuk, Allah menempatkanmu, ya, mentajalikanmu, mendudukkanmu. Apakah kita termasuk orang yang diterima oleh Allah, ya, orang yang berbahagia? Bahagia ini adalah orang yang telah mendapat hidayah dari Allah, kebaikan. Atau justru sebaliknya, kita orang yang ditolak, ya, orang yang tidak diterima ibadahnya, kitanya, ya. Karena kalau kitanya diterima, maka semuanya diterima, ya. Jika tidak diterima, orang yang menderita. Maka lihatlah di mana Allah tempatkan kita. Lihatlah di mana Allah letakkan kita, di tempat taat ke atau sebaliknya, ya, di tempat taat ke atau di tempat maksiat. Andai kalau kita diletakkan, kalau kita, kedudukan kita adalah orang yang bahagia dan orang yang diterima, maka Allah akan menempatkan kita, meletakkan kita. Dalam bahasa lainnya, akan Allah pakai kita, istakhdamahu, ista'malahu, ya, kepada macam-macam taat yang Allah ridhoi, ya. Ini taat, pergi ke sini untuk taat, pergi situ untuk taat, pergi situ taat. Tapi sebaliknya, kalau kita, kedudukan kita ternyata orang yang asyqiya, orang yang menderita, orang yang buruk, maka Allah tempatkan pun, ya, Allah pakai kita, Allah tajalikan kita, ya, di tempat yang bermacam-macam mukhalafat, ya, lawan daripada taat, mukhalafat, menyalahi syariah. Ini awam. Awam itu kan memandang agama, memandang
hidayah itu kan amal. Jika ada berbuat taat sudah makbul itu bagi awam. Bagi yang tidak punya maqamat di dalam hatinya, maka ya, saadah dia, kebahagiaan dia, kemuliaan dia di sisi Allah, dia melakukan taat. Tidak bicara apakah khusyuk atau husul atau fana atau syuhud, itu bukan maqam. Ya karena orang miskin punya uang satu hari 1.000 ringgit saja sudah, wah, tidur nyenyak, tak pikir lagi nak cari, sudah cukup. Tapi mungkin bagi bisnis yang besar, satu hari itu mesti 100.000 lah, baru namanya untung kan gitu. Nah, begitu juga awam, ukurannya adalah taat. Jika bicara taat, ada perbedaan antara ibadah qurbah dan ta'ah. Ada perbedaan. Kalau taat ini lebih umum maknanya daripada ibadah dan qurbah. Taat itu melakukan sesuatu yang baik dan berpahala, ya. Karena dia melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, maka dinamakan taat sesuatu yang dilakukan dengan niat dan juga tidak dengan niat. Niat apa? Niat untuk mendapat pahala, ya. Misalnya taat, dia berpahala, taat ini mesti berpahala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya. Mentaati Allah, mentaati Rasul, ada dengan niat, ada tidak dengan niat, ya. Tapi kedua-duanya berpahala. Yang dengan niat ada dua jenisnya, jenis ibadah dan jenis qurbah. Apa bedanya ibadah dengan qurbah? Ibadah disyaratkan niat. Lihat ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yang disyaratkan niat, itu ibadah namanya. Salat dengan niat, puasa dengan niat, ya, haji dengan niat, ya, maka ibadah. Dan niat juga takarrub, niat mendapat pahala dan juga niat mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah lebih umum daripada qurbah, tapi taat lebih umum lagi daripada dua-dua. Kalau qurbah melakukan sesuatu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak dalam mendapatkan pahalanya, tidak disyaratkan niat. Salat kalau tidak niat tidak ada pahalanya, karena ini ibadah. Tapi kalau mendekatkan diri tanpa niat pun, ya, dia niatnya mendekatkan diri saja tanpa niat mendapat pahala, tanpa niat melakukan ini, niatnya untuk mendekatkan diri, maka itu qurbah. Seperti orang cinta kepada seseorang, dia memberi, dia berkhidmat, tak mau dibalas, tak mau pahalanya. Kenapa? Aku melakukan untuk dekat saja, bukan untuk tujuan pahala. Tapi kalau ibadah, melakukannya disyaratkan niat, dan juga memang termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna taat yang dengan niat. Nah,
kalau makna taat yang tidak dengan niat, ini adalah adat, bukan ibadah dan bukan kurbah, tetapi adat. Maulid adat, isinya melaksanakan perintah Allah, kan gak niat ibadah. Seperti orang dulu di negeri kita, dia membuat makanan untuk disembahkan kepada Tuhan, dewa laut, dewa hutan, dewa. Datang dai kita, tak diubah adat ini, cuma bacaannya diubah dengan zikir. Zikir kan ada perintahnya, taat. Makanannya dibuang ke laut, ini dibagi ke fakir miskin, kan ini namanya sedekah, ya. Ini juga taat. Maka membuat makanan kenduri-kenduri itu adat, tetapi taat. Tetapi taat. Artinya orang sufi memilih istilah taat, bukan istilah ibadah. Jika engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, ya, kita tidak tahu kedudukan kita di sisi Allah, hanya kita dapat melihat, ya, pada atau di mana Allah menempatkan kita, pada apa Allah memakai kita. Kalau pada taat, berarti kedudukan kita di sisi Allah termasuk orang yang makbul, orang yang diterima, orang yang berbahagia. Nah, ini Imam Ibn Athaillah menggunakan istilah taat. Kenapa saya terangkan perbedaan taat dengan ibadah dengan kurba? Karena Imam Ibn Taimiyah ini mazhabnya Hanafi. Orang-orang Hanafiyah membedakan antara taat, ibadah dan kurba. Kalau orang Syafi'iyah tidak. Orang Syafi'iyah, ya, ibadah saja semuanya. Orang mazhab Syafi'i membagi ada ibadah murni. Ibadah murni inilah yang ibadah menurut mazhab Hanafi. Salat, puasa, zakat, haji murni, itu memang rukun Islam yang kelima. Ada ibadah yang umum, ya, umum ini termasuk kurbah dan taat. Begitu cara pembagian Imam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi membaginya tidak, ya, taat itu lebih umum daripada ibadah, karena adat masuk ke taat. Kalau mazhab Syafi'i termasuk ibadah, tapi ibadah umum gitu, yang tidak perlu dengan niat. Sama maksudnya, hanya lafalnya saja yang berbeda. Sebetulnya semua perbedaan itu, ya, di dalam pertama, ya, furu'iyat, ya, masalah-masalah furu'iyat yang memang berbeda, dan kedua penggunaan istilah-istilah. Itu perbedaannya hanya lafal, maknanya tidak berbeda. Umat Islam yang begaduh itu, ulama begaduh itu, sebetulnya perbedaannya di lafal, tujuannya sama. Karena agamanya tidak ada di batin, maka nggak menangkap maknanya. Agamanya adalah nas, ayat, maka ayatnya kalau berbeda, oh begaduh. Dia mau ayatnya sama itu. Ya, dia mengira bahwa berjuang ini harus di sop, satu sop, hanya sop kambing, nggak mau sop ayam, nggak mau sup, ya, satu sop. Itu melihatnya bukan persatuan di sini. Ya, kopiahnya mesti putih semua, tak boleh kopiah hitam. Kopiah hitam, ya. Ya, bajunya mesti, ini semuanya zahir. Ya, semuanya zahir.
Kalau awam melihat kedudukan yang mulia di sisi Allah itu adalah jenis-jenis ketaatan, itu zahir kan ya, dia tidak melihat apakah khusyuk, apakah fana, enggak ya, kalau sudah berada di dalam amal zahir ya, taat sudah ya. Adapun orang-orang khusus untuk mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka dia suruh melihat hatinya, ada tidak Allah di hati kita. Sehingga mereka mengatakan, man arada an ya'lama manzilatahu indallahi falya'lam manzilatallahi fi qalbih aw min qalbih. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka ketahuilah, lihatlah kedudukan Allah di dalam hatimu. Kalau ingatnya sekejap-sekejap ya, kedudukannya ya, tidak dekat, jauh. Maka kedudukan bagi orang khusus adalah kedudukan kurbah. Kurbah artinya dekat, taqarrub, muqarrabin. Apakah dia termasuk orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah? Muqarrabin ini wali ya. Dan makna muqarrabin menurut aulia, menurut orang-orang khusus adalah akhlak. Berapa banyak Allah menurunkan anwarnya ya, berapa banyak dia memiliki karakter mulia, berapa banyak dia berakhlak. Kalau orang awam, dekat itu rasanya apabila dia ibadahnya banyak. Oh, ibadah saya kalau malam sholatnya 7 salam. Okay. Saya teringat pergi umroh minggu lepas itu. Saya membawa jamaah untuk masuk ke Raudhah. Saya sebelum masuk ke Raudhah diberi pengarahan di luar masjid. Saya bilang kita akan masuk ke Raudhah. Raudhah adalah tempat yang dikabul oleh Allah. Saya cerita ada tempat, ada waktu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita hendaklah beradab kepada Allah. Ketika masuk ke Raudhah, coba bayangkan surah Rasulullah, zatnya, akhlaknya ya. Coba kemudian kita memohon ampun dari Allah gitu. Kita beribadah di situ. Jadi masuklah ke Raudhah. Begitu keluar, karena orang awam pemahamannya meskipun dikasih tahu seperti itu, pemahaman dia ibadah itu mendekatkan diri itu ya bilangan. Jadi dia sholat banyak-banyak di situ. Begitu pula keluar dari situ, dia cerita dengan temannya, alhamdulillah saya sempat sholat 7 salam tadi itu meskipun sekejap. Nah, jadi action artinya fisik itu dianggap dekat kepada Allah. Ini orang yang kosong batinnya daripada sifatul ulia ya. Wali mungkin duduk di Raudhah nggak sholat pun, tapi istighraq, fana ya, syuhud ya, kepada Allah. Sehingga ada ungkapan, berpikir 1 jam berbanding 70 tahun ibadah awam ya. Bahkan ada seorang aulia mengatakan, jika Allah memang tidak memilih dia untuk menjadi orang dekatnya, maka dia sibukkan urusan ibadahnya hanyalah bilangan ibadah dan fisik. Nah, itu tanda bahwa dia tidak dipilih oleh Allah sebagai orang khusus. Karena kata mereka bahwasanya
syuhud itu lebih meletihkan daripada gerakan fisik ibadah. Nah, maka kayu ukur dekat kepada Allah bagi awam dan bagi orang khas berbeda. Jika pikirannya, pandangannya kepada anwa'ut ta'at, berbagai macam ketaatan, banyak taat, ya, ini awam. Tapi memang itu dia kedudukan mulia lah dia. Tapi bagi orang khusus, kayu ukur mulianya bukan, ya, kak. Ya, kedudukan mulianya yaitu dia melihat kepada rasa kebesaran dan keagungan Allah yang datang di hati itu. Orang di Raudhah misalnya masuk, tiba-tiba dia tenggelam, ya, karena di dalam jiwanya Allah datangkan rasa keagungan Allah, sehingga dia merasa kecil. Nah, ini dia sedang, atau kedudukan dia di sisi Allah begitu dekat, ya, begitu dekat, minal muqarrabin, bukan fokusnya kepada bilangan, ya, begitu masuk Raudhah terus astagfirullah. Oh, dia perbanyak bilangan istighfar, ya. Dia yaksab, artinya mendapat pahala banyak memang. Karena apalagi di tempat yang mulia. Oh, ya, karena kan di Raudhah itu kan sekejap aja kan, yang bergantian kan, masuk 5 menit ganti orang, ini dihalau, masuk lagi. Makanya dia ambil tasbih astagfirullah. Ya. Tapi itu sudah bagus, ya. Atau bukan di Raudhah, dalam keseharian kita mengisi waktu dengan bilangan itu, bilangan, ya, itu tanda bahwa dia kosong. Tapi itu sudah minal makbulin, minas su'ada, ya, orang yang punya qadar kedudukan di sisi Allah, ya. Adapun orang-orang khusus, kayu ukurnya adalah seperti ungkapan mereka, man arada an ya'lama manzilatahu indallah fal ya'lam manzilatallahi min qalbik, ya. Jika dia ingin tahu kedudukan dia di sisi Allah, maka ketahuilah kedudukan Allah di dalam hatinya. Jika banyak mengingat, maka mulia kedudukannya, ya. Jika banyak mengingat, maka mulia kedudukannya.